Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Sehat selalu semoga ya. Dilancarkan semua urusannya dan dimudahkan jalannya menuju tes CPNS 2024. Saya doakan semoga progres menuju persiapan tes CPNS 2024 semakin matang ya. Semakin mantap untuk menghadapi tes CPNS 2024. Saya doakan lulus. Amin. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal yang berkaitan dengan urutan posisi nih. Ini sering banget keluar nih di TIU. Nah, seperti kita ketahui ya bahwa TIU itu ada berbagai macam jenis ya, teman-teman. Ada numerik, figural, sama verbal. Nah, sedangkan numerik itu sendiri banyak banget ya. Ada tentang soal cerita, ada tentang deret angka. Nah, soal ceritanya tuh dibagi-bagi juga. Ada kayak kecepatan, jarak, dan waktu. Kemudian ada debit aliran zat cair, gitu ya. Kemudian ada untung, ada harga jual, harga beli, bruto, neto. Kemudian ada bunga, dan sebagainya. Ada perbandingan berbalik nilai dan senilai. Pokoknya banyak banget tentang TIU yang berkaitan dengan numerik gitu. Intinya kita harus memahami banyak materi tentang numerik gitu. Kalau yang lainnya mungkin nggak terlalu banyak ya submaterinya gitu. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan TIU ini dengan sebaik-baiknya ya. Di video kali ini kita akan khusus membahas tentang urutan. Oke, langsung saja ya kita bahas soal nomor 1. Seperti biasa teman-teman boleh siapkan pulpen dan kertasnya untuk nanti mencoba menjawab ya. Soal nomor 1, dalam sebuah perlombaan lari terdapat 6 pelari X, Y, Z, W, V, dan U. Di akhir perlombaan, urutan pelari berdasarkan informasi sebagai berikut. Pelari X berada di posisi sebelum pelari Z. Pelari W berada tepat di belakang pelari X. Pelari Y berada di posisi kedua. Pelari U berada di posisi terakhir. Berdasarkan informasi di atas, urutan pelari dari yang pertama hingga terakhir adalah, ya silakan teman-teman dijawab 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, oke, cukup 15 detik. Oke, kita bahas bareng ya. Jadi, ketentuannya adalah pelari X itu berada di posisi sebelum pelari Z ya. Jadi, kalau kita tulis tuh gini. Jadi, X itu sebelum Z gitu ya. Tapi kita nggak tahu nih di samping-sampingnya di antara ini nanti ada apa aja ya. Pelari W berada tepat di belakang pelari X. Oke, ini W dan X ini nggak bisa dipisahkan. Pokoknya ini tepat ya, jadi nggak ada pemisahnya nanti. Posisi Y berada di posisi kedua. Nah, kita nggak tahu nih posisi kedua yang mana. Posisi U berada posisi terakhir. Oke, U berada di terakhir. Ya, jadi kita ada Z, ada W, ada X, dan ada U. Yang belum berarti tinggal apa nih? Z udah, X udah, W udah, U udah. Ya, berarti yang belum tinggal Y sama V. Nah, tadi katanya Y itu ada di posisi kedua, berarti Y ada di sini, sisanya adalah V di sini. Ya, kalau teman-teman yang ngerasa sudah lihai nih, udah sering latihan, kemudian komplain nih, Kak, penjelasannya terlalu bertele-tele, dasar banget ini gitu. Harusnya langsung aja ke pilihan jawabannya. Ya, teman-teman, khusus di video kali ini, ya, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari dasar-dasarnya sekali. Untuk video-video yang menjawab pertanyaannya tingkat lanjut atau yang dengan cara-cara yang mudah sudah ada di video-video yang lainnya ya. Jadi ada beberapa video yang sifatnya dasar, yang saya harus menjelaskan dari cara yang basic banget gitu ya, supaya teman-teman bisa menjawab pertanyaan yang lain yang lebih sulit gitu ya. Yuk kita analisa satu-satu nih. Katanya U itu terakhir, pasti C itu udah salah gitu ya. U udah terakhir nih. Kemudian Y posisinya kedua. Oke, berarti C juga pasti salah karena Y posisinya kedua gitu ya. Kemudian posisi pertama itu Z, berarti pilihannya bisa A dan B, yang C, D, E pasti salah. Kemudian X dan W itu nggak bisa dipisahkan ya. X dan W gitu ya, berarti yang ini, yang B salah karena dipisahkan oleh V gitu ya. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang A. Oke, saya yakin teman-teman benar semua nih. Kita lanjut ya ke soal nomor 2. Terdapat 5 anak A, B, C, D, E yang sedang antri untuk membeli tiket. Berikut informasi tentang urutan mereka. Anak B berdiri di depan anak C tetapi di belakang anak A. Anak D berada di posisi kedua. Anak E tidak berada di posisi pertama atau terakhir. Urutan anak dari yang pertama hingga terakhir adalah, ya silakan teman-teman dijawab 15 detik dimulai dari sekarang.
Ya, oke, sudah cukup 15 detik. Oke, kalau seperti ini, Kak, ini gampang banget. Udahlah jawabannya B aja gitu. Kenapa? Karena yang E itu kan tadi katanya anak E tidak berada di posisi pertama atau terakhir. Ini E-nya terakhir semua nih. Jadi pasti salah. Jadi jawabannya yang B gitu. Tapi gimana nih cara mengerjakannya sesuai basic gitu ya. Jadi kita tentukan dulu nih anak B berdiri di depan anak C. Oke. Ini B, kemudian di belakangnya ada C. Tetapi di belakang anak A, berarti A ada di sini. Oke, kemudian anak D berada di posisi kedua. Oke, kita nggak tahu nih posisi keduanya yang mana. Anak E tidak berada di posisi pertama atau terakhir. Oke, yang ada udah A, B, kemudian C. Berarti tinggal sisa D dan E. Ingat ya, yang di D itu adalah posisi kedua, berarti di sini. Kemudian yang E itu tidak di posisi terakhir, berarti di sini. Berarti A, D, B, E, dan C. Ya, sesuai ya, A, D, B, E, dan C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Dalam sebuah kelas terdapat 4 siswa, P, Q, R, dan S yang berada di urutan sebagai berikut. S tepat berada di depan P, Q tidak berada di posisi terakhir, R berada di posisi pertama. Urutan siswa dari yang pertama hingga terakhir adalah, silakan teman-teman dikerjakan 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, oke, cukup 15 detik. Oke, jadi ada 4 siswa nih. S berada di depan P tepat ya. Jadi lihat ya, S dengan P itu harus jadi satu ya. Yang mana nih? Iya, ada A, ada C. Berarti yang lain salah, karena ini S dengan P terpisah dengan Q. Kemudian ini malah P duluan daripada S, berarti ini salah ya. Yang ini yang B juga salah. Kemudian ini malah P dulu baru S, dan terpisah oleh Q, jadi pasti salah. Kemudian R berada di posisi pertama, ya R sudah ada di posisi pertama ya. Kemudian Q tidak berada di posisi terakhir, jadi jawaban yang benar pasti adalah yang A, oke? Karena ini Q-nya ada di posisi terakhir. Oke, jawaban yang benar adalah A. Kita lanjut ya ke soal nomor 4. Tapi sebelumnya teman-teman, ini materi sifatnya basic. Jadi teman-teman boleh ya share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan, agar jangan sampai kebermanfaatan ini berhenti di kita. Teman-teman juga boleh klik link kemudian share ya linknya, atau ada di playlist. Teman-teman boleh dengan cara klik profil YouTube ini Rifki Oktaria, kemudian klik menu playlist. Di situ sudah ada ya playlist untuk tes CPNS 2024. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Ada 7 peserta lomba A, B, C, D, E, F, dan G. Di akhir lomba posisi mereka adalah sebagai berikut. Peserta B berada di depan peserta E. Peserta A berada tepat di belakang peserta C. Peserta G berada di posisi pertama dan peserta F berada di posisi terakhir. Urutan peserta dari yang pertama hingga terakhir adalah, ya silakan teman-teman dijawab 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, oke, sudah cukup 15 detik. Oke, kita cekin satu-satu ya. Katanya peserta B berada di depan peserta E. Oke, kita nggak tahu nih clue yang ini posisinya ada di mana. Kita nggak bisa ya tentukan posisinya ada di mana. Jadi kita save dulu nih yang ini. Kemudian peserta A berada tepat di belakang peserta C. Oke, berarti C dulu atau A dulu? C dulu ya. C baru A gitu, karena A ini di belakang C. Berarti C, A gitu ya. Yang mana nih yang benar? Ya, yang A benar, C baru A. Oke. Yang B ya jelas salah ya, karena A dulu baru C. Yang C dulu baru A, ini juga benar. Yang D, C dulu baru A, ini juga benar. Yang E, ya A dulu baru C, ini jelas salah. Berarti yang salah ada dua ya, yang C sama B. Kemudian clue yang ketiga, oke, clue yang kedua sudah clear nih. Clue yang ketiga, peserta G berada di posisi pertama. Ya, ini semua ada di posisi pertama ya, jadi sudah clear. Yang nomor 4, peserta F berada di posisi terakhir. Ini juga F peserta terakhir. Oke, jadi clear. Jadi kita tinggal lihat peserta B berada di depan peserta E. Tapi ingat ya, di sini nggak ada tulisan tepat. Ini nggak ada. Jadi gimana posisinya? Yang penting B dulu baru E gitu ya. Kita cek yang A, ya B dulu baru E ya, meskipun terpisah oleh D. Kemudian yang C, ya yang C ini E dulu baru B. Jadi yang C adalah salah ya. Yang D
Yang D ini E dulu baru B. Jadi yang D juga salah. Harusnya B dulu baru E. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 5. Tapi untuk teman-teman jangan lupa ya, nanti boleh komen di kolom komentar dari 5 soal yang sudah dijawab kita benar berapa nih, supaya jadi bahan semangat untuk teman-teman yang lain. Ya, kita bersaing secara sehat gitu ya. Nah, untuk teman-teman, Kak, kayaknya tipe soalnya nggak kayak gitu deh. Iya, biasanya memang bukan gitu teman-teman. Kadang-kadang tuh soalnya gini, nggak semuanya tentang urutan ya. Kalau ini kan tentang urutan semua tuh. Biasanya kadang-kadang pertanyaannya bentuknya gini. Soal nomor 4 misalnya. Peserta yang ada di posisi kelima adalah gitu ya, atau peserta yang ada di posisi kedua adalah, atau peserta yang berada di belakang B adalah gitu pertanyaannya. Tapi kenapa sih kok soal-soalnya bentuknya urutan, supaya teman-teman lebih paham kalau mengurutkan. Kalau sudah paham mengurutkan, pasti untuk menjawab soal yang pertanyaannya adalah peserta yang berhasil menduduki nomor 5 adalah gitu, atau peserta yang berada di belakang B adalah, itu akan lebih mudah untuk menjawabnya gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 5. Ada 4 mobil balap X, Y, Z, dan W. Di akhir lomba, posisi mereka adalah sebagai berikut. Mobil X berada di posisi ketiga, mobil Y tidak berada di posisi terakhir, mobil W berada di depan mobil Z. Urutan mobil dari yang pertama hingga yang terakhir adalah, silakan teman-teman dijawab 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, oke. Terima kasih, sudah cukup teman-teman 15 detik. Oke, di sini ada clue mobil X berada di posisi ketiga ya. Ini ada yang A sama C. Berarti yang lain gimana? Eliminasi aja, pokoknya yang lain salah gitu ya, karena tidak memenuhi persyaratan pertama bahwa mobil X berada di posisi ketiga. Mobil Y itu tidak di posisi terakhir. Oke, ini yang A dan C memenuhi syarat ya. Kemudian yang poin nomor 3, mobil W berada di depan mobil Z. Oke, mobil W di depan mobil Z. Oke, yang A ini benar, yang C mobil W di depan mobil Z. Oke, benar. Kemudian mobil Y tidak di posisi terakhir ya, ini juga benar. Jadi jawaban yang benar itu ada apa? Jawaban yang benar itu bisa jawaban A, bisa juga jawaban C, ya gitu ya. Jadi teman-teman, itulah 5 soal yang sudah kita bahas. Kita ketemu lagi ya di materi-materi yang lain, di contoh-contoh soal yang lain. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.